Malam semakin larut, hujan rintik-rintik mulai turun di luar, menimbulkan suara lembut yang berpadu dengan musik instrumental pelan di dalam kafe. Delmar yang masih kosong. Evelyn bersandar sedikit di kursinya, matanya tampak sayu dan sesekali memejam. Riasan tipis di wajahnya nyaris tak bisa menutupi lelah yang sudah menumpuk dari jadwal syuting seharian penuh. Raka memperhatikannya sejak tadi. Bagaimana gadis itu sesekali meneguk lalu menatap kosong ke arah jendela yang dihiasi embun. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak setiap kali melihat Evelyn menunduk seperti itu. Ia akhirnya memecah keheningan dengan suara pelan. "Evelyn, kamu baik-baik saja?" Evelyn tersentak kecil, lalu tersenyum samar, meski senyum itu tampak dipaksakan. "Aku baik-baik saja, Raka. Cuma sedikit kelelahan. Hari ini jadwalku padat sekali." Raka menatapnya dengan serius. "Kamu terlihat pucat. Dari tadi pun kau hampir tidak menyentuh makan malammu." Evelyn tertawa kecil, mencoba meredakan kecanggungan. "Kau bahkan memperhatikan sejauh itu." "Kau sedang lelah," jawab Raka singkat. Itu bukan hal yang bisa diabaikan. Nada suaranya datar, tapi ada ketulusan di baliknya. Ia mencondongkan tubuh sedikit, menatap Evelyn lebih dekat. "Kau yakin tidak perlu istirahat dulu? Aku bisa memintamu libur 1 hari dari jadwalmu. Aku kenal beberapa orang di dunia produksi. Aku bisa." Evelyn cepat-cepat memotong, suaranya lembut namun tegas. "Tidak usah, Raka. Aku tidak mau mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan. Aku sudah terbiasa dengan ritme seperti ini. Aku hanya perlu tidur lebih lama malam ini." Raka diam. Ia tahu Evelyn tidak suka dikasihani, tapi tetap saja. Melihatnya menatap ke bawah dengan mata lelah membuat hatinya tidak tenang. "Baik," katanya akhirnya. "Tapi setelah ini aku antar kamu pulang. Jangan menolak lagi." Evelyn menatapnya, terkejut, lalu tersenyum kecil. "Kau ini sudah seperti bodyguard aja." "Tahu," Raka balas menatapnya dengan ekspresi serius. "Bodyguard tidak akan menatap bosnya selama ini." Kata-kata itu keluar tanpa ia pikirkan, dan seketika keduanya terdiam. Evelyn menunduk, pipinya memanas. Sementara Raka, yang biasanya mampu mengendalikan setiap kalimat yang ia ucapkan, kini justru menyesal karena terlalu jujur. Untuk mengalihkan, ia berdeham pelan dan menatap jam tangannya. "Sudah hampir jam 10. Aku antar sekarang, sebelum hujan makin deras." Evelyn mengangguk. "Baiklah, tapi aku sangat berterima kasih, Raka, untuk malam ini, untuk semuanya." Raka berdiri, mengambil mantel hitamnya lalu membukakan pintu untuk Evelyn. Udara malam yang dingin menyambut mereka ketika keluar dari kafe. Evelyn menggigil sedikit, dan tanpa banyak bicara, Raka langsung melepas mantelnya dan memakaikannya di bahu Evelyn. Evelyn menatapnya, sedikit tersentuh. "Raka, tidak apa?" katanya datar, menatap lurus ke depan. "Aku tidak mau kau jatuh sakit." Sepanjang perjalanan ke mobil, mereka tidak banyak bicara. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang lembut, perhatian kecil yang tumbuh perlahan, tanpa harus diucapkan. Dan ketika mobil mulai melaju menembus jalanan kota yang basah oleh hujan, Raka menatap Evelyn dari sudut matanya. Gadis itu bersandar di jendela. Matanya mulai terpejam. Lelah, tapi damai. Raka menghela napas pelan. Dalam hati, ia berkata tanpa suara, "Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku ingin menjaga dia. Bahkan sebelum aku sadar bahwa aku sudah mulai jatuh cinta." Hujan masih turun perlahan saat mereka meninggalkan Cafe Del Mar. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota, menciptakan pemandangan yang tenang dan sendu. Evelyn duduk di kursi penumpang belakang bersama Raka. Sementara sopir pribadi Raka mengemudi dengan tenang di depan. Mobil bergerak perlahan menembus lalu lintas malam yang mulai lengang. Suasana di dalam mobil hening. Hanya suara wiper yang menggesek kaca dan alunan musik lembut dari radio. Evelyn menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Matanya sayu, wajahnya terlihat lelah, lebih lelah dari yang ia akui di kafe tadi. Dari tadi ia berusaha menahan kantuk, tapi tubuhnya sudah menyerah. Raka menatap keluar jendela, namun matanya sesekali melirik ke samping.
Gadis di sebelahnya itu tampak begitu damai. Rambut hitamnya tergerai sebagian, menutupi sebagian pipi. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hingga akhirnya, tanpa sengaja, kepala Evelyn mulai miring. Perlahan, lalu bersandar lembut di bahu Raka. Raka sontak menegang. Napasnya tertahan. Tubuhnya kaku seperti patung. Ia melirik ke bawah, dan di sanalah wajah Evelyn yang tertidur pulas, dengan bibir sedikit terbuka. Nafasnya pelan dan teratur. Wajah itu begitu dekat, begitu tenang, begitu memabukkan. Raka menelan ludah. Ia berusaha mengatur napas, tapi jantungnya berdetak terlalu cepat. Setiap detik terasa panjang. Aroma lembut parfum Evelyn menyeruak di udara, bercampur dengan bau hujan dan kulit jok mobil. Kenapa rasanya seperti ini? Batinnya bergemuruh. Ia sudah terbiasa dengan perempuan yang bertahun-tahun ini mencoba mendekatinya. Tapi tak satu pun dari mereka semua yang membuatnya gugup seperti ini. Perasaannya selalu datar, tapi ada apa sekarang? Beberapa kali ia hampir menggerakkan bahunya untuk menjauh. Tapi setiap kali melihat wajah tenang Evelyn, niat itu lenyap. Ada sesuatu yang menahannya. Rasa yang lembut dan melindungi, yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Raka menghela napas perlahan, hampir tanpa suara. Tatapannya melembut, jauh dari sosok CEO dingin yang dikenal banyak orang. Ia membiarkan gadis itu bersandar. Tangannya sempat bergerak pelan, menyesuaikan posisi selimut tipis yang ada di kursi belakang. Dengan hati-hati, ia menutupkan selimut itu di atas Evelyn agar gadis itu tidak kedinginan. Sopir di depan sempat melirik dari kaca tengah, lalu cepat-cepat kembali fokus ke jalan. Pura-pura tidak melihat apapun. Raka menyandarkan punggungnya, menatap keluar jendela lagi. Tapi kali ini, senyum samar muncul di sudut bibirnya. Dia bilang cuma lelah, pikirnya pelan. Tapi kenapa aku merasa ingin jeti tempat dia beristirahat? Hujan masih menetes di kaca, menimbulkan pantulan lembut cahaya lampu kota di wajah Evelyn yang bersandar di bahunya. Raka tahu, seharusnya ia tak membiarkan kedekatan ini terjadi. Tapi untuk malam ini, ia tidak ingin memikirkan logika. Ia hanya diam, membiarkan waktu berjalan pelan, membiarkan detak jantungnya berdenting di antara suara hujan dan napas lembut gadis di sampingnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka tidak ingin cepat sampai di tujuan.